Halo semuanya, seperti biasa sebelum kita memulai video pembahasan kali ini Dewi akan berpantun. Pagi-pagi pergi ke pantai, sorenya pulang ke rumah. Sebelum pembahasan kita mulai, yuk sama-sama kita ucapkan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Susanti, NPM A2A 022028, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tentunya pada video pembahasan ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza MPD. Langsung saja, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai analisis varian satu jalan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu analisis varians ya. Nah, analisis varians bisa dilihat di sini adalah merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel ya, baik dalam penelitian eksperimen ataupun bisa juga penelitian ex post facto. Nah, dalam analisis varians ini terdapat 3 jenis apa saja. Yang pertama itu ada analisis varians satu jalan, dan yang kedua itu ada analisis varians satu jalan group within treatment atau GWT ya, dan yang terakhir itu yang ketiga analisis varians dua jalan. Pada video pembahasan ini kita akan menggunakan analisis varian satu jalan, di mana dalam analisis varian satu jalan ini merupakan teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak ya. Pengujian hipotesisnya menggunakan uji F. Langsung saja, bagaimana cara kita menghitung ya untuk analisis varians satu jalan dengan menggunakan SPSS. Karena kita menggunakan SPSS, sebelumnya itu kita membuat datanya terlebih dahulu ya di SPSS. Nah, ini kebetulan sudah Dewi buat ya untuk datanya. Di sini sudah ada par 001 dan par 002 ya. Kemudian di bagian variable view ini, di bagian name kita rubah di par 001 itu kita rubah menjadi metode ya. Kemudian di par 002 ini kita rubah menjadi kemampuan ya menulis teks berita ya sesuai dengan judulnya ya, siswa. Nah, ini sudah kita rubah ya. Kemudian di bagian value ini ya kita rubah karena tadi kita menggunakan 4 metode ya. Tadi apa saja? Yang pertama di sini bagian value itu kita ketik 1 di bagian label. Yang pertama tadi kita ada menggunakan metode inquiry ya. Nah, inquiry. Kemudian kita klik add, dan bagian kedua itu ada metode penemuan terbimbing. Kita add lagi, dan yang ketiga tadi ada metode penugasan. Ya, kita add di sini. Kemudian di bagian metode keempat yang terakhir itu ada metode expository ya. Nah, kita add lagi. Kemudian kalau sudah semua kita masukkan ke 4 metode tadi, kita klik OK ya. Sudah, kita lihat ya di data view di par 001 tadi sudah berubah secara otomatis ya. Di sini sudah ada metode. Kemudian di par 002 sudah berubah menjadi kemampuan menulis teks berita siswa. Nah, langsung saja untuk kita menghitung analisis varian satu jalannya. Langkah awalnya kita klik analyze ya. Kemudian kita pilih conformance, lalu kita pilih one way ANOVA ya. Jangan sampai salah. Kemudian di sini di kolom sebelah kiri itu ada metode dan kemampuan menulis teks berita siswa. Di bagian metode ini kita pindahkan di faktor, jangan sampai salah. Nah, kemudian di bagian kemampuan menulis ini kita pindahkan di dependent list ya, kita pindahkan ya.
Nah, sudah. Kemudian kita pilih post, klik ini. Kemudian pastikan ya di bagian ini tuki ya, di bagian tuki itu sudah tercentang atau sudah terchecklist, dan pastikan juga bagian signifikasi levelnya itu 0,05 ya. Kemudian kita pilih continue, lalu kita pilih option ya. Nah, bagian deskriptif ini pastikan sudah kita beri tanda cek centang ya atau terchecklist. Kemudian homogeneity of variance testnya itu sudah kita checklist juga. Nah, kalau sudah semua kita klik continue, lalu kita klik Oke. Nah, di sini sudah timbul output ya dari data one way Innova-nya. Nah, di sini di bagian tabel pertama ini ada tabel deskriptif, di mana ada isinya itu ada metode empiri, penemuan terbimbing, penugasan, kemudian expository, dan N-nya itu berbeda-beda ya. Kemudian nilai rata-ratanya itu juga berbeda-beda. Ada metode empirinya 8,20, kemudian penemuan terbimbingnya 7,50, kemudian penugasannya itu ada 6,58, dan expository-nya itu 5,40. Dan dari seluruh total keseluruhan dari 4 metode itu ya berjumlah 6,91. Bahwa di sini bisa kita lihat ya bahwa sangat jelas metode inquiry itu lebih unggul dibandingkan ketiga metode lainnya ya, lebih unggul dari ketiga metode lainnya. Nah, kemudian setelah tabel deskriptif di sini ada tabel test of homogeneity of variance ya, dimana nilai signifikasinya itu 0,115, sedangkan keputusan pengambilan data untuk uji homogeneity ini ya, itu jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 ya, maka nilainya sama atau homogen ya. Tapi sebaliknya kalau nilainya kurang dari 0,05, datanya itu tidak homogen. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, dari data signifikannya itu 0,115 itu lebih besar ya dibandingkan 0,05, berarti data antar kelompok datanya itu sama atau homogen ya. Nah, kemudian setelah tabel test of homogeneity of variance ada tabel Innova. Nah, ada tabel Innova ya, dimana pada tabel Innova ini terdapat nilai signifikasinya itu 0,00 ya, dimana jika nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05 ya, maka HU-nya diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya itu lebih kecil dari nilai alfa ya, 0,05, maka HU-nya ditolak. Karena pada tabel Innova ini nilai signifikasinya 0,000 ya, itu lebih kecil ya dari 0,05, jadi HU-nya itu ditolak. Nah, jadi sini sudah terlihat ya, dari ketiga kelompok ini ya memiliki rata-rata ya, rata-rata yang berbeda nilai tesnya. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai analisis varians satu jalan. Tentunya di awal tadi sudah ada pantun, tentunya ditutup dengan pantun juga ya. Bunga mawar, bunga melati, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semuanya. Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.